Belanda dari Eropa ya, jadi mungkin chemistry-nya lebih dapat, bahasanya juga bisa satu arah gitu. Aku lihat Ole ini pertama kali aku udah punya feeling sih, dia mainnya bagus. Permainan kali ini terlalu gerasak gerusuk nggak sih? Kita sampai kebobolan 5 kali gitu. Kalau tadi dia cuman 3-2, kita selebrasi Ole dulu guys. Ujung-ujungnya sih aku berpikir apakah salah taktik dari pelatih juga ya, tapi aku karena nggak ngerti jadi aku nggak mau ambil bagian itu. Halo guys, kembali lagi dengan aku di sini, Venetia. Kita selebrasi Ole dulu guys. Video kali ini aku mau review pertandingan Australia dan Indonesia tadi sore ya. Disclaimer dulu, ini adalah kacamata aku pribadi sebagai orang awam dan Garuda fans ya, yang belum lama, bahkan belum ada setahun gitu ya. Jadi guys, menurut aku sebenarnya kalah itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa menurut aku kalah, karena wajar, itu mereka belum punya chemistry dan baru ketemu. Cuman yang bikin kecewa dan bikin sedihnya itu kalahnya itu sampai 5 gol. Jadi yang aku kecewain itu kok bisa 5 kebobolan gitu, 5-1. Kalau tadi dia 2-1, 3-2 atau 0-1 itu mungkin masih bisa ditolerir ya, dan aku masih terima dengan lapang dada. Tapi ini 5-1, itu yang buat sedih dan buat kecewa banget sih. Jadi aku nggak tahu secara taktikal, apalagi kita udah punya pemain-pemain Eropa, pemain-pemain Serie A, apalagi ada pemain-pemain yang market value-nya sangat tinggi seperti Mes, JI gitu ya. Jadi yang bikin kecewanya itu di situ. Kenapa dengan hadirnya orang-orang yang sudah lebih berpengalaman, yang sudah bermain di tingkat tinggi gitu ya, bahkan di Eropanya sendiri, tapi kita bisa kebobolan sampai 5 gol gitu. Itu aja sih yang aku kecewain. Sebenarnya kalau tadi 3-2 gitu atau 2-1 masih bisa ditolerir ya. Itu aja sih yang aku kecewain. Dan menurut aku permainan kali ini terlalu gerasak gerusuk nggak sih? Kalian ngerasa gitu juga nggak? Gerasak gerusuk di sini menurut aku adalah apakah terlalu cepat mau nyerang, terlalu grogi, terlalu banyak tekanan kah, atau mereka pengen show off gitu. Ujung-ujungnya sih aku berpikir apakah salah taktik dari pelatih juga ya, tapi aku karena nggak ngerti jadi aku nggak mau ambil bagian itu. Tapi menurut aku lebih ke grogi sih mungkin ya, atau lebih ke show up gitu, pengen nunjukin mereka bagus gitu. Gerasak gerusuknya itu karena permainan itu cepet banget menurut aku ya. Aku susah sih ngejelasinnya, cuman aku jelasin pelan-pelan. Gerasak gerusuknya itu terlalu buru-buru dan terlalu cepat untuk bolanya dioper ke sana. Iya itu bagus, tapi menurut aku terlalu, mungkin konsepnya mau nyerang tapi terlalu ambis, iya nggak sih? Terlalu ambisi gitu, jadi gerasak gerusuk gitu. Jadi terlalu pengen cepat, harus gol gitu, tapi nggak santai, nggak membentengi diri dengan pertahanan dulu juga. Itu sampai mereka lupain. Aku ingat di gol kedua kalau nggak salah, apa gol ketiga, yang kita kecolongan karena nggak ada back di belakangnya, sampai pemain Australia one by one sama Martin Pas, dan akhirnya gol saat itu. Dan ada juga sisi videonya itu nunjukin bahwa Tom Hai kayak gini, kayak hey di mana kalian backnya. Dan juga saat itu aku heran guys, biasanya di eranya STY, Rizky Ridho, JI Jazz itu pasti selalu stay di belakang, iya nggak sih? Coba kalau aku salah coba komen bawah. Seingatku ya, karena STY itu adalah pengagum strategi bertahan. Ya mungkin bertahan setelah itu menyerang di babak kedua atau sebaliknya ya, sehingga dia dibilang pelatih yang parkir bus terus. Tapi itu ternyata nggak buruk ya. Nah jadi aku cukup kaget sih. Aku cukup kaget karena saat itu nggak ada back di belakangnya, sehingga
penyerang Australia langsung berhadapan langsung dengan Martin Paes-nya. Di situ aku kaget, apalagi lihat JIJ sampai ke depan gitu, sampai ke tengah, dan Max Hilgers kecolongan dan nggak bisa ngambil bolanya gitu. Itu sih menurut aku. Kasihan juga sih menurut aku Martin Paes-nya, karena 5 gol apalagi itu di hadapan dia, menurut aku itu sangat-sangat menggunjing mentalnya Martin Paes ya. Jadi kita harus tetap dukung para pemain timnas kita, walaupun ada beberapa yang kurang berkenan, kurang baik, tapi kita harus tetap mendukung dan memberikan kritik-kritikan positif dan juga yang membangun ya. Selanjutnya aku mau review pemain yang baik ya, pemain yang bagus untuk di pertandingan Australia versus Indonesia ini. Yang pertama ada Ole. Nah, aku lihat Ole ini pertama kali aku udah punya feeling sih dia mainnya bagus. Padahal aku belum pernah, nggak tahu ya, itu feeling aja. Aku belum pernah lihat dia main sebelumnya di Liga Inggris, di Liga Eropa. Tapi sore Australia versus Indonesia di menit 10 itu aku udah ngelihat cara bermainnya Ole. Nah, nggak Ole aja ya, di situ aku juga lihat Dan James cara bermain dia, terus ada Max Hilgers, karena kan sedikit ya waktu bermainnya Max Hilgers dulu, 2 kali main atau 1 kali main gitu. Jadi aku lihat pemain-pemain barunya. Jadi menurut aku bahkan Dan James saja aku ketutup ya, aku nggak tahu. Menurut aku dia mainnya biasa aja sih. Aku nggak tahu apakah permainannya itu sebenarnya nggak bagus atau karena taktiknya aja yang salah. Jadi kadang kan karena taktiknya atau strateginya yang salah, jadi kekuatannya seseorang itu kan nggak kelihatan ya. Cuman kalau di Dan James itu aku nggak lihat, tapi kalau di Ole aku lihat dia bagus banget. Kurang dari 10 menit aku udah tahu dia bagus, karena beda banget sama Rafael. Jadi aku lihat dia cara ngoper bola, cara mengelabui lawan itu bagus banget ya, dan pergerakannya juga cepat. Dan nggak heran sih kalau dia ngecetak gol kayak gitu, karena dia juga sangat memperhatikan peluang-peluang yang ada. Ini menurut aku ya guys, menurut aku, dan aku udah feeling mainnya itu bagus gitu. Lalu yang kedua ada Verdonk. Menurut aku Verdonk ini bagus banget ya, dan dia sering kasih bola ke depan, dari belakang ke depan, dan itu tepat sasaran. Menurut aku dia bagus, dan cukup bekerja keras untuk timnas pada hari ini ya. Katanya sih dia salah posisi atau apa gitu ya, tapi aku nggak ngerti. Tapi yang aku lihat dia sangat bekerja keras dan minim kesalahan juga. Tendangan itu tepat sasaran gitu ya, karena beberapa orang ada yang tendangannya nggak tepat sasaran gitu, passingnya nggak bagus menurut aku. Lalu apa yang bisa kita ambil positifnya? Di pertandingan kali ini kartu kuning itu sangat jarang ya, nggak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu, dan itu sangat perlu untuk diapresiasi. Lalu yang kedua, bedanya itu karena ini banyak pemain diaspora gitu, passingnya lebih cepat, lebih bagus dan terarah gitu ya. Cuman menurut aku kali ini para pemain timnas itu terlalu terburu-buru, terlalu pengen cepet-cepet nyerang, pengen terlalu cepet-cepet ngegolin gitu ya. Tapi pertahanan di belakang dan taktik yang matang itu nggak ada menurut aku gitu. Kemarin aku sempat lihat-lihat video IG-nya juga, IG timnas saat di Australia saat pertandingan gitu ya. Jadi aku menggumam, lebih cocok kok sebenarnya Patrick Kluivert ini untuk melatih timnas Indonesia, karena banyak pemain aboardnya itu dari Belanda, dari Eropa ya. Jadi mungkin chemistry-nya lebih dapat, bahasanya juga bisa satu arah gitu ya, karena pakai bahasa Inggris. Nah, cuman aku nggak tahu kali ini guys, aku sedih banget sih. Aku kecewa banget kok bisa sampai 5-1 gitu. Dan sebenarnya aku juga melihat dari raut wajah para pemain-pemain kita sangat kecewa ya gitu. Aku sempat lihat Tom Hai itu sangat kecewa banget dan sedih juga, seperti Max Hilgers, Sandy Walsh, mereka bisa cedera
Dan menurut aku itu tadi guys, karena mereka mau buru-buru gitu loh. Aku nggak tahu apa yang dikejar deh. Seharusnya sih bisa lebih bertahan dan lebih santai menurut aku ya gitu. Mudah-mudahan nanti Indonesia versus Bahrain, Indonesia bisa lebih memiliki strategi, memiliki mental yang lebih bagus lagi, dan semoga menang karena permainannya itu ada di kandang ya. Untuk itu kita sebagai supporter, sebagai fans Garuda, jangan pernah mengkritik dengan cara-cara yang tidak baik, dengan kata-kata kasar, dengan sarkasme. Jadi kita harus tetap mendukung dan memberikan kritikan yang membangun, apalagi jangan sampai mengganggu mentalnya para pemain-pemainnya, karena mereka adalah saudara-saudara kita juga, sebangsa dan setanah air. Oke guys, sekarang kita fokus untuk Bahrain versus Indonesia di GPK nanti tanggal 25. Menurut aku sih susah ya bilang menang, karena lihat ini aja kayak nggak ada harapan gitu ya. 5-1, kecewa banget sih. 5-1 guys. Oke guys, sampai di sini aja dulu. Ini udah jam 12 lewat. Aku mau tidur. Semoga tanggal 25 nanti ada harapan dan kita tetap dukung para pemain Indonesia ya. Oke guys, sampai jumpa di lain waktu.